salah satu siasatnya adalah harus punya NIB. Betul. Supaya legal. Betul. Nah, Kebun Desain jelas udah punya. Betul. Makanya ketika ada project-project dari PT, dari pabrik-pabrik gede yang ada di kawasan Karawang gitu ya. Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tip ataupun informasi bisnis yang ini bisa berguna buat teman-teman yang sedang berbisnis maupun baru mau memulai bisnis. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Yang channel ini merupakan bagian dari studio desain Kebun Desain. Iya, yang menjual berbagai jasa seperti desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Iya. Seperti urus NIB ataupun merek dagang. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnisnya, bahkan sampai pendaftaran legalitas, itu bisa langsung aja kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap! Kayak Ya, gitu ya. kontak ya. Oke nih Dek, kan biasanya kalau mindset para pebisnis yang udah jualan gitu ya, yang mindsetnya cukup bagus, itu mereka berpikir soal legalitas. Ya, betul. Nah, tapi kebanyakan nih, kebanyakannya masih belum memikirkan soal legalitas. Jualan aja gitu, nyari uang aja cukup kayak gitu. Nah, emang seberapa penting sih legalitas buat orang yang sedang usaha gitu? Nah, ini juga aku mau nekanin sih ke teman-teman UMKM yang memang baru memulai bisnis. Tadi bener yang kata Dino bilang, kebanyakan customer kita juga nih ya, yang baru memulai bisnis, udahlah bikin desain logo dulu aja, nanti urusan legalitas mah nanti aja, atau urusan merek mah nanti aja. Padahal itu fatal banget sih kalau misalnya kita udah bikin logo, ternyata pada saat kita mau daftarin si logo kita itu ke DJKI, karena dientar-entarin gitu, akhirnya udah ada yang daftarin. Iya. Sayang kan? Itu udah beberapa kejadian seperti itu ya? Iya, gitu. Makanya kita mau ngasih tips kali ini adalah kenapa sih UMKM itu perlu yang namanya legalitas. Oke, yang pertama Jadi yang pertama, kenapa sih UMKM harus mempunyai legalitas? Yang pertama adalah untuk perlindungan hukum Jadi kita kan yang namanya berwirausaha itu tujuannya usahanya pengen gede nih. Nah, kalau misalnya usahanya pengen gede, nanti pasti kita akan mendapatkan perlindungan hukum dengan kita mempunyai legalitas. Benar. Tentu aja kita itu pengen hidupnya tuh aman, tenang, tentram gitu ya. Kalau sebagai orang ya. Kalau sebagai usaha juga sama gitu. Nah, supaya usaha kita itu aman, tentram gitu ya. Nggak diganggu. Kalau ada gangguan itu udah punya sekuritasnya, punya security pertahanannya gitu ya. Yaitu dengan cara didaftarkan. Iya, legalitasnya. Kalau misalnya untuk UMKM ya minimal udah punya NIB dulu dah. Iya, gitu. NIB atau apa sih, PRT ya? PRT ya kalau misal makanan ya. Oh iya, kalau makanan PRT ya. Intinya NIB dulu lah. NIB kan secara general itu wajib ya. Mau makanan, mau minuman atau apapun yang namanya NIB untuk UMKM itu wajib. Iya, gitu. NIB itu apa? Nomor induk berusaha ya. Kayak NIK lah, nomor induk kependudukan gitu. Buat orang. Kalau buat orang, nah kalau buat usaha itu NIB. Gitu. Nah, kalau NIB kita juga punya jasanya ya. Kalau misalnya mau UMKM atau teman-teman UMKM pengen daftarin, bisa call ke nomor yang ada di deskripsi. Iya, kadang kan teman-teman ada juga yang pusing harus di depan komputer, harus ngulik ini ngulik itu, udah biasa aja. Misalkan ke Kebun Desain, itu ada, langsung aja kontak nomor WhatsApp kita kayak gitu ya, yang ada di deskripsi. Yang kedua itu adalah agar dikenal lebih banyak oleh publik. Jadi kan kalau misalnya kita udah udah terdaftar, otomatis nanti akan ada tuh di situs NIB-nya nama usaha kita gitu ya. Dan juga yang namanya kita mau mendaftarkan legalitas, tapi pasti kita udah memikirkan nama usahanya dan pasti udah punya logo. Dan kalau punya logo, kita selalu branding, dan kalau branding pasti dikenal banyak orang. Iya. Jadi lebih pede buat kenalin bisnis kita ke orang. Betul sekali, karena kan emang udah ada nama usahanya, terus nama usahanya pasti cek
ternyata ada di situs NIB, di situs OSS, dan juga ya intinya sih tujuannya sih adalah biar dikenal oleh publik. Iya betul, biar lebih semakin mudah dikenali ya, tercantum legal gitu. Betul. Jadi orang tuh ketika mau beli produk kita ke bisnis kita tuh nggak ragu, wah ini jangan-jangan legalitasnya nggak ada nih. Iya. Jangan-jangan ilegal nih bisnisnya gitu kan. Nah, yang berikutnya adalah ini sih biasanya untuk bisnis jasa ya. Mudah mendapatkan proyek. Bener banget. Itu bener-bener lebih memudahkan. Iya, untuk mendapatkan proyek. Karena kita juga kan ya, walaupun apa namanya studio desain grafis, tapi kita juga mempunyai legalitas. Jadi ketika kita masuk ke pabrik, ya kita udah dipercaya gitu. Iya. Karena kita sudah ada NIB-nya. Iya. Coba kalau misalnya nggak ada kan susah. Nah, kita kan studio kita itu masih belum berbadan hukum, belum PT nih ya. Salah satu siasatnya adalah harus punya NIB supaya legal. Nah, kemudian jelas sudah punya. Makanya ketika ada project-project dari PT, dari pabrik-pabrik gede yang ada di kawasan Karawang gitu ya, tolong buatin apa namanya company profile, kita pengen foto produk. Tapi ini bisnis kalian udah legal belum? Udah dong gitu. Udah ada NIB-nya. Iya. Gitu. Udah terdaftar mereknya. Iya. Gitu. Jadi aman. Nah, untuk yang berikutnya manfaat lainnya adalah tadi betul untuk pengembangan usaha. Jadi kalau misalnya kita udah legal, itu akses informasi terkait pengembangan usaha, pelatihan, peminjaman modal itu terbuka luas tuh. Bener-bener. Di Dinas Koperasi UMKM atau di instansi pemerintah lainnya, atau bisa dicek melalui situs OSS. Jadi suka ada informasi untuk UMKM yang legal, nanti ada listnya tuh di beritanya gitu. Iya benar. Kalau instansi pemerintahan yang pengen ngasih pelatihan ke apa namanya UMKM. ke UMKM atau ada pendanaan gitu ya, itu pasti yang diprioritaskan oleh para instansi pemerintahan seperti dinas koperasi, dinas yang lainnya, dinas misalkan perikanan, Sandiaga Uno itu apa? Kemenparekraf. Ekraf ya, ekonomi kreatif itu pasti yang didahulukan yang punya NIB teman-teman. Yang sudah legal itu pasti yang jadi target awalnya. Kalau itu udah beres baru ke teman-teman yang lainnya yang mungkin belum terdaftar baru. Tapi itu jadi bukan prioritas. Betul. Gitu. Bukan prioritas. Nah, yang terakhir adalah menambah kepercayaan dari pihak-pihak terkait yang dengan bisnis kita. Misal customer, jadi customer lebih trust ketika mau beli barang kita. Benar. Terus supplier pun jadi lebih trust ketika akan menyuplai barang-barang atau bahan baku untuk usaha kita. Ataupun vendor-vendor lainnya yang jadinya lebih percaya terhadap bisnis kita nih, gitu. Iya, jelas ya. Artinya kalau legal dengan ilegal itu kan pasti yang lebih dipercaya yang legal ya. Betul. Karena yang legal itu dia bisa dianggap bahwa dia tuh bisnisnya serius. Iya, bisa dianggap bahwa dia itu bisnisnya punya masa depan. Dan gitu. emang dia memang serius untuk mengembangkan bisnisnya. Makanya dia daftar ya, daftar sekali. NIB gitu. Ya. Nah, jadi itu ya manfaat dari legalitas. Jadi saya sarankan sih buat teman-teman UMKM, yuk yang belum punya NIB atau yang sudah punya logo tapi belum punya mereknya, pakai jasa kita. Iya. Biar nggak pusing-pusing ya. Iya. Oke, itu aja ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Jadi jika dirasa suka buat teman-teman UMKM, jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya video ini bermanfaat, serta nih ya kalau teman-teman ngerasa video ini tuh aduh bermanfaat banget nih buat saya, jadi nambah ilmu, jadi tahu gitu ya harus ini, terus pengen ikut mengembangkan channel ini gitu ya, bisa langsung tuh ada tombol dolar tombol love gitu, tombol thank you. Nah, jadi semua dana yang kalian berikan kepada kita itu untuk pengembangan channel YouTube Kebun Desain. Mungkin entah itu kita upgrade kamera atau apapun gitu, biar kita lebih semangat lagi sih intinya untuk membuat konten. Iya, kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.